Tersebar surat pernyataan terkait utang Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Dalam surat tersebut, Anies meminjamkan uang untuk kepentingan kampanye senilai 92 miliar kepada Sandiaga Uno dan pihak lainnya. Pada poin nomor 6, Anies diwajibkan untuk mengembalikan atau membantu pengembalian bila bersama Sandiaga Uno tidak terpilih menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017 yang lalu. Pada poin 7 tertulis Bapak Anies dan Sandiaga bila menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, maka Sandiaga berjanji menghapuskan dan menebaskan atau membebaskan hutang Anies tersebut. Surat yang diunggah oleh akun Twitter Tita83079013 itu ditandatangani Bapak Anies di atas materai pada 9 Maret tahun 2017 yang lalu. Menanggapi surat pernyataan tersebut, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan seharusnya masalah utang Pak Anies sudah selesai karena Pak Anies dan Sandiaga berhasil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kalau menang, Sandi membebaskan Anies dari utang tersebut. Ya kan begitu kan, artinya Pilkada 2017 itu kan selesai dimenangkan oleh pasangan Andi Sandi, katanya saat dihubungi Jumat 10 Februari 2023. Dia melihat keluarnya surat tersebut justru menjawab kabar Bapak Anies masih memiliki utang pada Pilkada DKI Jakarta, sehingga menjawab pernyataan Erwin Aksa dan pihak-pihak yang merasa membantu biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut saya sih beredarnya surat itu adalah jawaban terhadap Erwin Aksa, terhadap Sandi kan, dan pihak-pihak yang selama ini membiayai dalam tanda kutip Pilkada DKI, tegasnya. Sandiaga seharusnya sadar untuk memberikan klarifikasi kepada publik bahwa utang Anies telah selesai, sehingga isu utang Pilkada DKI tidak menjadi liar. Seharusnya ketika isu itu muncul, Sandi mengklarifikasi itu sebagai suatu gentleman agreement dia kan, bukan membiarkan itu menjadi isu liar. Harusnya surat itu tidak perlu keluar, umpamanya tidak perlu beredar, ujar Ali. Nasdem sendiri mengaku tidak tahu menahu soal perjanjian utang tersebut karena bukan sebagai pihak yang terlibat. Namun Pak Anies pernah mengklarifikasi kepada Ali bahwa utang itu sudah selesai, seperti penjelasan dalam surat pernyataan yang beredar. Saya ketika muncul itu pernah menanyakan, memang penjelasan Mas Anies seperti itu, tutup Ali. Sebelumnya, tim Capres Anies Baswedan Sudirman Said mengakui ada perjanjian antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI 2017 silam. Perjanjian itu menyangkut utang piutang dan beban logistik Pilgub DKI. Namun Sudirman mengatakan utang tersebut bisa dianggap lunas apabila pasangan Anies Sandiaga menang Pilgub DKI, sehingga dia menilai perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi. Tapi perjanjian ini kalau pilkadanya menang, utang piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama, kata Sudirman Said saat dikonfirmasi Senin. Sudirman juga mengaku tidak pernah mendengar perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut Pilpres. Dia tahu betul karena ikut berdiskusi dengan Anies dan Sandiaga mengenai perjanjian Pilpres, tidak pernah mendengar itu, tegas dia. Meski membantah soal perjanjian utang, namun Sudirman menyebut pernah diminta Prabowo untuk menanyakan kesediaan Anies menjadi cawapresnya pada tahun 2019 yang lalu. Akan tetapi Anies menolak tawaran Prabowo tersebut. Berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau saya akan fokus mengurus Jakarta.